Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, baik itu kami yang serta yang saya hormati dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah SWT malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di masjid yang mulia ini, masjid yang bagaimanapun juga masjid itu adalah Baitullah. Masjid ini Baitun min buyutillah al, salah satu rumah Allah yang ada di bumi. Walaupun masjidnya besar atau kecil, bagus atau tidak bagus atau sedang, ini termasuknya bagus, sedang apa dengan bagus. Alhamdulillah. Biasanya bagus itu masjidnya dijaga kebersihannya, termasuk di jamaah yang orang kayak bersih begitu. Mudah-mudahan masjid ini masjid yang makmur. Yang makmur itu tadi yang pertama dijaga kebersihannya, kesuciannya. Yang kedua makmur untuk beribadah. Sholat jamaah, pengajian masjid taklim ini, tadarus Al-Quran, khusus bulan Ramadan ini. Mungkin biasanya ada penambahan itikaf di dalam masjid. Walaupun sebenarnya itikaf tidak harus di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun tetap bisa itikaf. Hanya kalau bulan Ramadan ada nilai plus karena ya mengharap Lailatul Qadar. Kalau itikafnya malam, kalau siang hari kayaknya tidak mungkin dia ada Lailatul Qadar di malam. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian ini temanya tadi Pak Yuli sudah menyampaikan. Kemarin saya bertanya temanya apa? Saya bingung kalau ditanya temanya karena maksudnya yang menentukan tema panitia apa? Tadi ada Bapak. Ya, saya ambil temanya adalah istimewa Al-Quran. Semua orang sepakat setuju bahwa Al-Quran itu istimewa. Kenapa? Langsung aja. Yang penting nanti kan 9:30 selesai ya. Sepakat ya. Jadi pengajian itu saya sudah punya mulainya nggak disiplin, nggak apa-apa, yang mungkin rampungnya disiplin. Ternyata konsep saya diterima di mana-mana. Ya, karena bulan Ramadan itu apa ya? Istimewa juga bagi orang yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Tapi dari bulan yang serba berbui bagi orang yang malas. Coba lihat, bagi yang malas siang hari mau ngaji ngantuk. Karena kalau bulan Ramadan itu siang kan namanya ngantuk, gitu ya. Baca juga ngantuk. Baca Quran sebentar tulisannya hilang. Begitu ya? Berarti sama dengan saya. Lah, mau jamaah juga kadang malas. Malam juga gitu, mau taraweh, baru buka. Kadang-kadang masih kenyang, taraweh juga ngantuk. Selesai taraweh juga ngantuk. Ini bagi pemalas. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, dia selalu semangat, siang hari semangat, ya. Bekerja seperti biasa, ibadah ditambah, jamaahnya ditambah, baca Qur'annya ditambah, sedekahnya ditambah.
termasuk bapak-bapak jangan lupa memberi nafkah kepada istri ditambah jumlahnya. Setuju nggak Bu? Komat urusan begini-begini itu setuju banget. Betul itu diajarkan bulan Ramadan suami-suami menambah uang belanjanya kepada istri. Ya sesuai dengan kemampuan. Karena siapa tahu istri mau berbuat bakti kepada orang lain untuk sedekah dan sebagainya. Nah, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan pertama kali. Al-Quran diturunkan ya, dari Roh Mahfuz ila sama ibunya itu satu kali 30 juz sampai. Tapi diturunkan kepada Nabi itu makan waktu hampir 23 tahun. Dan yang pertama kali diturun adalah surat Al-Alaq ayat 1 Mestinya nggak tripod tuh. Mestinya nggak tripod. Dengan bulan Ramadan 17 Ramadan. Yang waktu itu Rasulullah sedang berkhalwat. Berkhalwat itu apa? Dia menyempil memohon kepada Allah munajat di tempat sepi. Tempatnya di dua kota Mekah, sekitar 3-4 kilometer di sana. Naik ke atas. Kalau sekarang naik ke sana sudah enak caranya. Dulu masih susah banget. Kan zaman Rasulullah tahun-tahun 2000-an ke sana ya masih susah. Kalau sekarang sudah jalannya yang enak. Di situ diturunkan 5 ayat yang pada lengkapnya ada 19 ayat. Kita baca bareng-bareng ya. Hafal ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikal ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ar-amara bit-taqwa. Ara'aita in kallama wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla lakin lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin halibatin khati'ah. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniya. Kalla tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Apa sedang nggih? Alhamdulillah. Oke, semangat apa? Kalau kita kiranya apa? Bapak Ibu, kenapa Al-Quran itu istimewa? Pertama karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu adalah apa mukjizat Bu? Masih hidup kan? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul dan nabi untuk bukti atau mendukung kebenaran ajaran agama. Dari mukjizat pasti luar biasa. Walaupun yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa itu tidak semuanya itu mukjizat. Ada yang luar biasa tapi bukan mukjizat, diberikan pada orang-orang soleh, para wali Allah, namanya karomah. Ada di karomah. Ashabul Kahfi itu
dengar gitu cerita, ini cerita benar ini, karena diceritakan dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kelompok pemuda yang ya dikejar-kejar oleh seorang penguasa yang zalim, akhirnya dia bersembunyi di sebuah gua, di gua. Ternyata ketika bersembunyi di situ dia tertidur, yang juga amanah tertidur sampai 309 tahun. 309 tahun. Ketika dia terbangun untuk kaget, karena semuanya sudah berubah, pemerintahnya sudah berubah, uangnya sudah berganti, itu karomah Allah yang menghendaki. Jadi kalau berbendak dari besar, dari cita-cita kayak gitu, kalau dari sumber dari Al-Quran mesti benar. Sekarang ada cita-cita yang adanya halu, marah, itu bukan karomah. Kalau karomah itu benar. Nah, kalau mujizat itu luar biasa itu diberikan pada Nabi atau Rasul. Ya, kita populer sering mendengarkan kisah Nabi Ibrahim ditokar tidak amu, ya. Terus Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Itu sungguhan karena Al-Quran itu kita. Kalau Rasul dan Al-Quran berarti muslimannya dilakukan. Dari Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, itu mujizat. Nabi Muhammad mujizatnya banyak banget, termasuk sela-sela diri jarinya pernah karena dalam keadaan tertentu keluar air bisa untuk wudhu oleh para sahabat. Itu kan tidak pernah kan? Tidak bakalan pernah. Selain Nabi tidak pernah. Apalagi mujizat Muhammad, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu mujizat. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada orang yang Isra Mi'raj. Sesudahnya sampai hari kiamat pun juga tidak akan pernah ada orang yang Isra Mi'raj seperti Nabi Muhammad SAW. Mujizat. Orang yang melakukan berbangun kampung Palestina 1000 kilo, naik Sidratul Muntaha, turun lagi Mekah. Orang anas punya acan, terus acan, acan itu bahasa Indonesia itu ya acan. Makanya kan dia coba yang guru bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia kalau ada itu coba bajunya tidak akan acan. Memang orang Banyumas, orang Jawa itu bahasanya sering lebih komplit daripada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nanti bahasa Arab segar, nasi, beras. Kalau bahasa Inggris kan rice, tutup. Tapi Indonesia belum dibangun. Bahasa Sinang kita siaran kumpulin jenenge gambang. Nek diselip jenengane beras. Nek ditutup jenenge lembu. Wis digodhog karo banyu jenenge nasi, nek paken banyu blok iki pribanget garingan intip dong. Kuwi siji modal nang bahasa Inggris terus nang bahasa Arab harus sama komplit bahasa Jawa. Kaki ini kalau untuk meja kucing, kambing, kaki, kambing, sop kaki, kambing, kaki kucing. Ini nek samparannya Pak Bapak apa? Samparan. Samparan, berderek sikil, itu sulit lah. Makanya wong pinter bahasa Jawa, bahasanya berarti publik. Bahasa Indonesia gue kakinya bapak, kaki sama kakinya kucing sama. Kakinya bapak, kakinya kucing sama kan? Menes itu. Selain saya bisa sering masuk putra putri dengan anak-anak kita, cucu kita, bagian Jawa ya orang Jawa ya, ajarkan bahasa Jawa gitu. Bahasa Indonesia bagus, tapi nanti di luar di rumah ajarkan bahasa Jawa. Oke, saya teruskan. Mujizat Muhammad yang lainnya apa? Ya termasuk tadi yang
solihat, terus makan roti satu dimakan orang banyak, tidak habis-habis, semuanya kenyang. Itu mukjizat. Dan salah satunya lagi adalah Al-Quran yang sampai sekarang masih mukjizatnya Nabi. Semuanya itu sudah terjadi masalah zaman Nabi, sudah tidak bisa kita sendiri. Tetapi Al-Quran itu masih bisa kita lihat, kita pelajari. Bahkan kita diperintah mempelajarinya, meyakini, melajari, membaca, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Itu mukjizat. Kemujizatannya bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, bahasanya luar biasa. Al-Quran itu yang tahu bahasa Al-Quran kita itu orang yang ahli bahasa Arab. Bagi yang tidak ahli bahasa Arab kayak kita ini, saya lah terutama, ya mungkin dianggapnya biasa saja. Tapi bagi orang yang ahli bahasa Arab bisa tahu susunan bahasanya itu. Coba ini yang sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa semuanya? Tapi artinya bermutu, berkualitas. Orang gajian asal manusia mudah berkualitas dan luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melihat dalam bagaimana kuat biasa. Kandungan maknanya sangat indah. Nah ini belum yang lagi yang kalau yang tidak dari segi apa grammarnya atau nahwu sorofnya sudah luar biasa. Yang kedua apa? Al-Quran itu sejak diturunkan sampai sekarang itu masih asli, murni. Allah sendiri yang menjaganya. Nah, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang menjaganya. Dan itu diwujudkan Allah menjaganya dengan berbagai cara. Salah satunya banyak orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah, tidak ada buku, tidak ada kitab suci yang bisa dihafalkan dari A sampai Z kecuali Al-Quran. Padahal kan hafidh yang hafal 30 juz. Dengan hafal kita juz 30 juz hafal. Juz 30 hafal. Yang paling orang akhirnya juz 30 hafal kan. Yang paling murah ya apal suratan loro lah, inabal arhul lah, bangga aja. Orang kodi itu juga kan. Sah pada biasa dengan orang kaprah itu oke. Itu luar biasa. Kalau dulu kita mendengar kisah Imam Syafi'i 7 tahun dan hafal Quran. Imam Syafi'i sekarang sudah banyak anak kecil hafal Quran. Bahkan panjenengan sering melihat itu tayangan apa di YouTube, di situ ada dua anak kecil kembar yang bukan hanya hafal dibolak-balik suruh baca dari mana, Masya Allah. Sampai orang-orang syekh kabir orang Arab itu melihatnya gitu gumun nangis dia. Ini tidak mungkin bisa seperti itu kalau bukan mukjizat. Dijaga betul. Contoh lagi. Orang yang memahami ilmu tajwid termasuk makhraj-makhrajnya itu kalau mendengar orang membaca Al-Quran walaupun tidak hafal, kalau salah tahu bahasa selatan hafal, kemudian tajwidnya salah, itu mengerti. Oh salah itu, oh mestinya kurang baca, mestinya dia mendengar, oh itu mestinya gitu, oh itu ilham, ngerti. Itu luar biasa. Tapi itu ada ilmunya, namanya ilmu apa bu? Singgi baca Quran ilmu apa? Ilmu apa sengit? Tajwid. Itu tajwid. Itu nggak suruh baca Quran. Ada
kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah hukumnya menjadi ada amlon. Ada 5 ya kan? Ada ilhad, ada idgham bila guna, ada ikhfa, ada ikhlas. 5. Dari situ aja tuh sudah kelihatan kalau ada orang baca, contohnya baca minal buit salah. Nun sukun ketemu dengan apa itu baca kita. Walaupun itu ilmu tajwid hanya khusus untuk baca Al-Quran. Kalau bahasa Jawa orang perlu nganggo ilmu tajwid. Nun sukun ketemu dengan mim harus dibaca itu diguna. Contohnya mendoan rausa. Perlu pakai ilmu tajwid mendoan itu. Ya, dan ini luar biasa. Bisa dihafal 30 juz dan itu salah satu Allah penjaganya. Dan dari dulu sampai sekarang bacanya sama. Nun sewu tidak termasuk merendahkan kitab suci yang lain, tidak. Tapi ini saya lagi bicara tentang Al-Quran, keyakinan kami, keyakinan kita umat Islam ya. Nun sewu nggak sing agama Islam ya, betul sami katakan. Anggap saja walaupun dekat masjid, anggap saja tidak dengar. Nun sewu mungkin tidak akan ada kitab suci yang bisa dihafalkan begitu oleh banyak orang, jutaan orang di dunia ini. Itulah salah satu keistimewaannya Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu kalau dibaca, ini ngomong soal bacaan Al-Quran itu, pertama dapat pahala. Setiap huruf kalau dibaca di dalam sholat itu diberi pahala antara 1 sampai 100 kebaikan berlagi sholat. Makanya kalau ada imam baca suratan panjang harusnya makmumnya terima kasih, aja nurul imam baca surat seperti orang mangkat ya menyesal. Semakin panjang itu walaupun jadi imam juga tahu diri, harus bisa tahu keadaan makmumnya. Jangan mentang-mentang hafal Quran sholat maghrib surat pertama baca surat Yasin, rakaat kedua baca surat Fatihah, padahal ada suami jamaah istrinya lagi mau melahirkan. Kira-kira gimana itu? Melarikan diri kan ya terdiri. Kalau sholat maghrib ya, ini saya kasih tahu aja. Kalau sholat maghrib itu surat jangan panjang-panjang. Kenapa? Walaupun bukan berarti tidak boleh suratan panjang juga boleh. Pertama, sholat maghrib itu waktunya mepet. Yang kedua, biasanya kalau sholat maghrib itu banyak anak-anak itu. Anak-anak itu tidak tahan kalau diem lama. Misalnya dengan wayai dengan mesti begitu menang riang berarti. Kalau betul, dengan kabar tutor saya menang berarti nah pasti kerja timek panas. Timek ada riang enggak bocah cilik tuh orang sebab bocah tua sih cok lombok bocah tua menang baik. Ibu-ibu ya ketemu menang baik. Yang apa ya barangnya? Dia kalau kita belajar terasi terdiam. Nah ini anak kecil tidak bisa diam lama. Nah kalau sholat terlalu berdiri terlalu lama, dia tidak akan tahan. Yang kedua, orang-orang sepuh yang sudah usianya mungkin di atas 70, 80, tapi semangat jamaah, kan duduk lama kan, tidak tahan. Makanya kalau sholat maghrib jangan lama-lama panjang. Lebih dari itu kalau masjidnya itu di tepi jalan sering menjadi persinggahan musafir. Lama sholat jamaah cepetan, imam mesjid bangun dulu kan jadi bikin
maka suratannya yang pendek. Ya, kalau kita baca keterangan itu, Nabi biasa kalau salat maghrib sering membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas atau An-Nasr. Itu kalau sholat isya agak panjang, sholat subuh panjang-panjang. Kenapa panjang-panjang? Karena sholat subuh pertama barangkali orangnya masih segar, fresh. Yang kedua, orang sholat subuh biasanya orang setempat. Makanya dianjurkan, karena fadilahnya juga besar sekali sholat subuh. Kalau sholat subuh baca suratannya yang panjang atau agak panjang kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sebisanya. Bahkan sampai ada keterangan, saya nggak tahu tapi ini bacanya soal apa tidak. Sebaiknya kalau sholat subuh jangan baca suratan Al-Ikhlas sama Inna karena kependekan. Jauh-jauh dari pojok sana datang ke sini, imamnya langsung selesai. Sami pahalanya terbanyak. Bukannya tidak boleh sekali lagi ya, bukannya tidak boleh, bukan kalau bisa yang baca. Nah makanya itu ketika sholat baca namanya. Yang kedua apa? Dibaca di luar sholat tapi dalam keadaan berwudu, pahalanya bisa 1 sampai 25 kebaikan. Kalau baca Quran baiknya berwudu. Tapi bagus lagi kalau menghadap kiblat. Paling bagus berwudu menghadap kiblat. Yang kedua apa? Di luar sholat tapi dalam keadaan tidak berwudu, pahalanya itu paling 1 sampai dengan 10. Maka kalau mau sholat atau mau baca Quran, wudu. Hebatnya lagi apa? Orang baca Quran itu kata Nabi dalam hadis itu, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kirabil barur. Orang yang rajin baca Quran dan juga mahir baca Qurannya. Harus mahir nih. Mahir kan harus pintar banget, mahir. Bagus. Dia kelak di akhirat akan dikumpulkan, ditempatkan dengan para malaikat yang mulia-mulia. Wene wong rajin baca Quran dan baca Qur'annya sudah mahir. Nah kalau belum mahir gimana? Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa tata'ubihi wa huwa alisya'un lahu ajrun. Nek ana wong maca Quran macane sing gandar-gandar. Ya sing lancar. Wonten tiyang mriki sing maca Qur'ane dereng lancar. Seniki itu kityane. Syukur. Nek ana wong maca Quran ning maca Quran sing gandar-gandar. Orang Banyumas bilang gue sih gerakal-geraku. Bebe lahu ajroni, dia diberi pahala kedua. Siji gandarannya gerakal, ini gue gerak mulai kemana. Siji bacanya yang keduanya untuk susahnya dia membaca dihadiahi berarti persen dia bilang. Jadi kalau baca Quran masih susah, itu aja sudah dikasih pahala. Ini indahnya Al-Quran. Karena dia baca Quran masih berkata-kata Allah, umut. Dan terus ngaji terus. Yang penting kalau belum lancar, belajar terus sambil ngaji diperbaiki. Maka biasa di masjid ada tahsin. Dan ini kalau tahsin Quran kita, nah itu bagus. Teruskan. Dan kalau belajar Al-Quran, saya bisa. Kalau pertama ngaji Al-Quran, carilah guru yang baca Qurannya beres. Karena kalau belajar Al-Quran, pertama belajar dengan guru yang menurut baca Qurannya tidak bagus, nanti memperbaikannya lebih susah daripada yang dari nol. Iya kan? Gimana bisa baca Quran, macamnya langsung nah. Gue juga dari lu ngangel, dari bangsa sing ngaji kosong urung bisa nama-nama ngaji itu malah lebih cepat susah. Dan yang berikutnya ngaji Quran kudu pada depan wajah. Ngaji Quran itu nih bertenang pada depan kali itu yang bukan lepas lima. Angin. Karena orang ngaji itu Quran itu harus melihat gerakan tubuhnya yang ngajar. Short, gimana menghirup short, sin, meringis, sin, ya kan? Ini yang sering kayak gini itu ibu. Kalau bikinnya baru diganti sama mas itu kan sering sin.
Mana tuh beli es. Saya lagi pamer beli es. Namanya panas. Berarti lain lagi kalau shin. Untuk bisa jelaskan harus lihat. Kalau cuma lewat radio susah. Tutorial dari jarak jauh susah. Benar kali itu. Bacaan ikhfa samad yang kayak apa yang sama? Makanya Nunjewu bayangkan ada langsung kalau ngaji. Dan lebih bagus lagi kalau masih kecil-kecil kayak gini-gini lebih cepat bisa bergerak. Wah, kadung sepuh gimana? Ya tetap ngaji. Walaupun sampai sepuh kan nggak pinter orang masalah. Mau saya pakai target tahu. Yang penting ngaji terus. Walaupun boleh pintar saya bisa di sini boleh. Ya. Jadi tidak usah kecil hati. Saya sudah usianya 50 tahun belum bisa tetap ngaji. Sering saya ceritakan saya pernah diundang suruh ngisi pengajian di daerah Tegal sana. Pengajiannya judulnya itu wisuda lagi. Ternyata setelah saya datang ke sana, yang lagi tampil yang mau wisuda itu orang-orang semuanya udah oversize di atas 50 tahun dulu. Sepuh-sepuh, tapi beliau-beliau itu semangatnya dia mengaji itu terkait. Ini hebat karena berarti dia tetap orang yang setia dengan belajar. Ngeresi belajar itu memantau salah, itu ya dipahami lah gampang dengan Al-Quran itu tentang Al-Quran. Makanya sering-seringlah membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran, keistimewaan Al-Quran di salah satunya juga adalah yang berikutnya keistimewanya adalah Al-Quran itu bisa memberikan syafaat bagi yang membacanya. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi yang membacanya kelak di hari akhirat. Maka Nusewu banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Hiasilah, kata Nabi ini, kata Nabi, zayyinu manazilakum bis-sholati wa qira'atil Qur'an. Hiasilah rumah tempat tinggalmu, kata Nabi ini, bis-sholati dengan sholat, maksudnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu suruh di sini, jamaah di masjid. Wa qira'atil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Jadi hiasan rumah yang betul-betul menjadi hiasan itu adalah pertama rumah yang sering dibuat untuk sholat sunnah seperti duha, tahajud, witir, sholat hajat, itu bagus. Dan yang kedua apa? Untuk membaca Al-Quran. Kalau sholat fardunya di sini, nun sewu, kata Nabi ini, saya nirukan Nabi aja, tilin-tilin ngambil ini. Kata Nabi ini, la sholata bijaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang menjadi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid itu siapa tuh? 40 rumah sama 40 rumah sama. Pak Selamat kita tanggal banget Pak dengan sama 40 rumah tetangga masjid. Itu bagi laki-laki, kalau perempuan enggak. Kalau perempuan monggo di rumah, monggo di sini, monggo. Cuman kalau ke masjid jangan bikin fitnah. Terus mau ke masjid tetap salon, perhiasan dipakai semua. Sebentar lu kalung gini apa bilang sebentar di sini panas apa nih bilang sampai bilang namanya toko melaku. Tapi bagi laki-laki di masjid, dan saya berjasa. Dan di rumah tuh betul ada udzur gitu, tidak sempurna. Jangan menjadi orang aneh. Ini
hal menjadi aneh kalau terjadi di 6 bagian. Pertama nih, jangan masuk yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh masalahnya karena di akhirat susah itu. Yang pertama yang katanya aneh itu, oke, ada yang sittatu asya guna uribun fi sittati mamadiyah. Ana 6 hal akan menjadi aneh kalau adanya 6 hal itu di 6 tempat. Pertama, al-masjidu qaribun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid itu akan menjadi aneh kalau adanya masjid itu di tengah-tengah kaum, tengah-tengah masyarakat yang masyarakatnya tidak mau pada sholat di masjid itu. Masjidnya masjid qarib, jadinya masjid aneh. Sing aneh jadi dudu masjid tapi paham ya? Iya. Sing aneh mungkin. Yang itu yo jadi apa sing aneh? Aneh. Karena tapi kalau cakap seperti itu, berarti secara bicara kan itu jarang. Sing penting kalau ngendalu tiket, tanggung rondang di masjid, pokoknya yang turun masjid dulu usai kalau yang sembarangan malah jadi. Yang kedua yang aneh nih. Yang aneh yang kedua itu al-mushafu qaribun fi mushaf itu menjadi aneh kalau adanya mushaf itu tempat atau bertempat di rumah orang yang orangnya tidak pernah baca mushaf. Nggak tahu mushaf ya? Tulisan Al-Quran itu mushaf. Yang Qurannya kan ada kan bacaannya. Yang untuk nulis itu namanya mushaf. Cuman gampangnya ngomong ya jika Al-Quran yang diambil Qurannya ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya mushaf, tulisan mushaf itu menjadi aneh kalau adanya mushaf itu di rumahnya orang yang orang itu nggak pernah membacanya. Yo sing aneh dudu mushaf tapi ana wong ditakoni Pak manfaat logika dong dong Islam kuat kali kulo kada pundi Pak niku kulo gunain desiamnya lah. Berarti niku ora tau maca. Ini dari Quran sing aku niku sing kelek pada masih kobrasi sering membaca. Berarti wong digunain di rumah ini malah go jimat kok ora ditok-tok nanti letekan digundhok iki wong iki sing termasuk simbol niku sing aneh. Makanya saya aja jadi wong sing aneh. Yang biasa aja kali. Tadi kami ibu ya, ibunya rajin baca Quran ya. Wong kapan rajin mboten kok insyaallah. Orang yang mengarah kita berita pun ibu ngalang banget kok. Ya saya tahu maksudnya teman kayaknya kok orang berkata. Kalau insya Allah namun ini itu kan disalah. Nanti nggak insya Allah padahal kurang akhir ngomongnya insya Allah. Kejadian gue kejadian utang jadi terus bina balik lagi insya Allah barang lagi yang mohon jangan disalahgunakan begitu. Insya Allah itu kalau udah yakin betul saya mau berusaha memenuhi janjinya, tapi kan ketentuan akhir ada baca Allah insya Allah. Jadi kembali pada masalah Al-Quran, termasuk keistimewaan Al-Quran itu adalah kalau dibaca mendapat pahala. Kalau dibaca, sering baca, itu termasuk yang akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Penolong. Sebenarnya bukan di akhirat itu kan. Orang banyak persoalan. Ujar-ujarnya
meninggal terus langsung surga atau neraka. Bukan. Itu ada susunan acaranya. Dari akhirat itu kiamat itu ada susunan acaranya. Baik kan mau anak perempuan, ada sambutan di akhirat juga gitu. Acara di akhirat segera dimulai. Sebenarnya dia ngurungus begitu merong sing mati ini kan dereng sing sami sedo niku keluarga niku sedo niku dereng teng surga ta teng neraka dereng. Terus teng alam barzah, alam kubur, alam penantian. Menanti datangnya hari kiamat. Cuman nanti ku yo wonten sing kepenak, wonten sing ora kepenak, tergantung amal dan perbuatannya. Makanya kalau ada meninggal di mana Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi tamannya surga. Indah taman surga. Taman surga. Contoh lagi taman surga itu ngaji. Kata Nabi itu orang di Majelis Taklim itu katanya itu riyadul jannah, taman surga. Mulane ngantuki. Taman surga, taman batu badan deh. Ngantuki morning taman. Makanya kalau ngaji udah bisa ngantuk berarti udah bisa menikmati indahnya taman surga. Hebatnya orang. Nah, kita jelaskan. Nah, ketika orang membutuhkan pertolongan, mungkin banyak persoalan ketika hidup, di akhirat banyak dituntut, banyak persoalan. Salah satu yang akan menolongnya adalah Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Di samping tentu yang memberikan syafaatul uzma adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk keistimewaannya itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan ya. Nah, yang berikutnya apa? Keistimewaan Al-Quran itu mudah dihafal. Al-Quran itu kan di bawah sebelah balik nih. Posa diamalna apa direktif? Coba mawon. Dengan tiap hari baca surat Yasin. Suwe-suwe apa? Terus kok? Mungkin setiap hari baca surat Al-Mulk. Apa walaupun nggak menghafal? Pagi kalau tiap hari baca surat Ikhlas, wah paling itu termasuk mukjizat. Karena dibandingkan kali sana saya monggo jenengan apa nulis nopo pun itu apa yang bolak-balik berapa. Nah, ini termasuk keistimewaan Al-Quran mudah ya. Yang berikutnya apa? Keistimewaan Al-Quran itu Al-Quran itu bisa menjadi obat hati. Al-Quran itu disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi Al-Quran diturunkan itu menjadi sifat obat. Sifat nas menjadi obat hati. Dan saya nek dengan laki atine gundah-gulana, risau, galau. Nah, saya ngalami ini semua orang pernah lagi risau, galau, gundah-gulana. Wis tanggal 17 Ramadan belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Sementara istri sudah minta baju baru, malah main toko ke pres api ya presiden. Lebih api mana nanti saya ini. Ada kita pikiran. Biasanya suami itu yang belum duit, dicak ngomong bukan masalah ini saya pengen limur. Pak dia main toko kapan gitu dan toko mata singanya malah limur. Ini pikir balik-balik murah ya.
Kenaan orang duwe. Bu, orang duit kalau duit itu bedanya jan ketono ya. Om duit kan biasanya ngomongnya tegas, singkat padat tegas. Takoni om duit, takoni pak toko. Nah gue, ini nak gula duit tapi takoni pak, lah ini dong. Yang bingung ya. Akhirnya kalau bingung kalau gendong tangan, tuyuling itu tenang. Tapi itu kan jadi orang tuh gelisah, susah, apalagi jauh, mungkin ada keluarga yang jauh. Jadi pikiran, orang tua aku biasanya jebule maju sepuluh itu maju apa pun dari. Saya merasakan begitu. Belum dikit maju tua. Maju dulu saya muda banget. Kalau juga ya, itu ya kalau yang ada di sana. Kalau yang dipikir biasanya ya keluarga Sinun Sewu mungkin secara ekonomi dan lebih tidak mampu, itu kepikiran. Dulu ketika orang tua saya cerita sama masih muda, cobalah orang buku ya, orang kecil. Sekarang rasakan. Nah ketika bunda-bunda itu matinya itu tidak tenang, kacau, ya, bacalah Al-Quran. Wudu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, baca Quran. Sholat tenang, baca Quran dengan apa? Dengan tadabbur. Tadabbur itu mencermati artinya, maksudnya. Nanti akan tenang, nanti akan gelisahnya akan itu sudah Al-Quran konfirmasi benar, syifaun, menjadi sifat, menjadi obat, warahmatun, dan menjadi rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, orang yang zalim, ya malah semakin rugi, semakin jauh. Ngomong maca Quran kupingnya panas, orang maca Quran suntuk. Kau jangan seorang yang teliti lah, Quran ingin yang panas gitu, tidak lagi setan nanti. Padahal mestinya orang yang mendengarkan Al-Quran itu jadi pikirannya tenang. Gitu, kalau ini beberapa keistimewaan Al-Quran, jadi terjaga kemuliaannya, masih asli dari sampai sekarang, yang kedua sebagai beri syafaat dan juga memberikan pahala. Samping itu mudah dihafalkan dan menjadi obat bagi orang yang beriman. Obat hati-hatinya kita. Kalau sering baca Quran, insya Allah hatinya. Kalau orang baca Quran itu kan berdialog dengan Tuhan. Kata Nabi itu, kalau Anda ingin berkomunikasi, berdialog, berwawancara dengan Allah, kalian Quran bacalah Al-Quran. Jadi mau ngendikan kali apa namanya dia lagi ngendikan Ustaz. Makanya orang baca Quran itu tidak boleh disambi dengan kandaan dengan orang lain. Tidak boleh. Contohnya ya, dibaca surat Yasin. Yasin, Al-Quran, Buk sudah mari-mari orang mengerti itu pokoknya. Tidak boleh disambi. Mendingan kalau ada kebutuhan berhenti sama sekali, sudah kemarin apa keperluannya bicara, setelah selesai kembali dimulai lagi dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu caranya, jangan disamping kalau ada saru mau diunjukkan kalau sudah kok disamping kalau iya itu namanya saru. Makanya biasakan bacakan dengan benar. Bapak Ibu yang saya hormati, setengah 10. 1 menit lagi ya, masih saya. Naik ya. Kelas enggak nih? Kelas. Kalau enggak langsung satu beneran. Dikit lagi. Al-Quran itu ternyata di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat-ayat ghaib. Sudah pernah dengar Bu? Sudah pernah? Kalau nyumur kecap macam kamu. Ayat-ayat ghaib.
ayat-ayat yang menceritakan sesuatu yang pada waktu itu belum terjadi atau sudah pernah terjadi zaman dulu atau belum terjadi tapi akhirnya terjadi. Dan kejadian dari ayat itu yang diceritakan ayat itu ada yang terjadi ketika itu Nabi masih ada yang terjadinya setelah Nabi tidak ada. Contohnya, misalnya saya bawa pekan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di qalbihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qabla min ba'd. Ayat ini surat Ar-Rum. Bikin nerangaken Ghulibatir Rum, negara Rum akan dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh negara tetangga. Dalam waktu itu negara Rum jadi negara yang sangat kuat. Tapi diceritakan tiba-tiba ada ayat penerangan itu negara Rum akan hancur kalah, diserang oleh negara sebelahnya. Pada waktu ayat ini turun, orang kafir itu pada ngeceh. Terus ngeceh nih, mentertawakan sini mana mungkin negara gede banget kok hancur nang negara Persia sing ora pati gede. Khayal itu wong sing gede banget pas teh awak cicik-cicik bangkrut dia nembok. Oh, contohnya kan. Oh, cicik-cicik banget. Dan betul ternyata apa? Tidak lama berikutnya betul Rom itu diserang oleh negara Persia dan hancur kalah. Dan dalam Al-Quran dikatakan pada saat beberapa tahun berikutnya negara Rom akan bangkit lagi dan bisa mengalahkan negara. Nah, ini luar biasa. Dan betul-betul terjadi itu ketika Nabi masih hidup kejadiannya. Tapi ada juga yang terjadinya itu setelah Nabi wafat. Contohnya dalam Al-Quran ada diceritakan ceritanya tentang Raja Fir'aun yang ditemukan, akan ditemukan sebagai kerangannya, akan ditemukan sebagai bukti kebenaran dari Al-Quran. Pada waktu itu ya pada aneh-aneh aja kelihatannya. Begitu juga setelah beberapa tahun berikutnya, bahkan kalau tidak salah beberapa saya lupa itu ditemukan betul jasadnya Raja Fir'aun yang akhirnya sekarang dimakamkan di Mesir, di bumi. Bukti. Dan ada yang ditambahkan dalam Al-Quran yang sampai sekarang belum terjadi. Apa itu? Kiamat. Tapi kiamat itu masih terjadi. Pasti terjadi. Karena kiamat sudah banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu artinya kiamat keempat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ahdil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qur'an kiamat keempat. Kiamat itu apa? Nanti penjelasannya lain waktu. Artinya apa? Kiamat itu pasti akan datang. La'atiyatun pasti akan datang kata Al-Quran. Maka berdasarkan tadi bukti-bukti tadi kita semakin tambah yakin walaupun kiamat belum pernah terjadi, kiamat kan terjadinya sekali kok. Jadi keimanan yang paling susah
kadang-kadang ditanamkan pada orang. Zaman biyen, zaman kan Nabi itu pun wonten tiyang sinten sahabat. Kanjeng Nabi terus terang kiamat itu diinstruksi di Nabi bicara nenek. Nek aslinya sih yang bahasa Arab. Tapi nak terangkan bahasa Arab ya dengan orang asli orang umum nyurak paling. Jadi Nabi dengan cerita kiamat sebelum kiamat, jadi kiamatnya jeng kapan? Ada Nabi jawab, kalau takoni mata saat kiamatnya kapan? Lah sampean takon kiamat itu modalnya apa? Apa siap banget sholatnya tapi kok digereng, puasanya apa? Digereng, haji, digereng gitu. Jebule apa? Apa modalmu? Modalnya ternyata cuma saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Meniku dan mencintai dengan sepenuh hati, kula derek terlibat. Apa kata Nabi? Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Kelak di akhirat orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Kalau mencintai Nabi akan dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi. Tunggu ini Bu. Yang mencintai surga orang mungkin neraka. Hanya mencintai kan tidak sekedar ngomong, harus ada bukti. Buktinya apa? Menjadi orang mukmin muslim yang sebenarnya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan puasa dengan baik. Dan sedikit saya beri penjelasan, jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah itu kemarin ulama Kabupaten Banyumas sudah bermusyawarah dan menentukan kalau zakat fitrah itu besarnya 3 kg beras. Luas ini jadi 2,8 dari kan gawe kilo ini 2,8 kan angin dibulatkan jadi 3 kg beras, atau kalau dibuangkan itu 1 kilo itu 15.000, jadi 45. Kemudian kalau fidyah itu sebenarnya bagi orang yang tidak puasa, tidak bisa puasa karena mungkin dia sakit atau karena dia itu sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ya maka dia boleh tidak puasa dan diganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu 1 mud tiap hari. 1 mud itu memberi makan 1 mud itu sekitar 0,7 kg. Hanya lazimnya orang Indonesia kalau makan pakai lauk. Maka oleh ulama musyawarah itu ya lazimnya patut ya mau guna harga lawe selawewu kurang patut nih, tergantung sukunya lawu nanti. Sukunya lawu nih santai ya cukup. Ini ada namanya warung Padang ya. Amani nanggune bakmi unggul lah kayak itu. Makanya kalau beratnya 0,7 kilo berarti sekitar 10.000, kemudian ditambah 2 bulan menjadi 35.000 untuk bayar fidyah setiap harinya bagi orang yang tidak bisa berpuasa karena uzurnya itu capikun umurnya belum tahun lebih bercapit itu dari darus kotak, ya udah nggak usah puasa. Setiap hari diganti dengan bayar fidyah. Atau sakit tapi tidak sempat sembuh mati, itu nggak usah di puasa mau mati, tinggal suruh membayar. Oke, terserah, jangan tinggal pilih yang mana terserah. Atau ibu-ibu juga boleh tidak puasa kalau lagi hamil. Tapi kalau hamilnya itu hanya takut janinnya itu nanti kurus, riang sendiri tidak apa-apa, itu wajib foto dan wajib membayar fidyah. Tapi kalau cuman ya bayinya ada sendiri khawatir kesehatan terganggu, cukup foto saja, tidak usah dengan bayar fidyah. Tapi tidak ada yang dengan membayar fidyah untuk
ada, tapi itu pendapat kaum yang sangat awal, yang sangat lemah. Jadi majelis ulama memakai yang seperti itu. Mantan gitu. Ada pertanyaan? Terima kasih kalau tidak ada. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Anda bahagia, selamat berpuasa, mudah-mudahan lancar dan hidup berlebaran juga dengan selamat, sehat, lancar, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Al-Fatihah.